Oh, wow, menarik sekali. Terus ngomong-ngomong soal bahasa nih, kan kamu dari Jakarta, gimana caranya bisa lancar bahasa Spanish? Boleh dikasih saran dong gitu. Kamu berapa lama kursus bahasa Spanish-nya atau memang dari dulu udah tertarik dengan bahasa Spanyol gitu, jadinya udah lancar secara alami gitu aja? Jadi sebenarnya gue ini bukan contoh yang baik sih, Mut, Nggak sebenarnya. apa-apa, Soalnya santai aja. Namanya juga kita lagi jadi ngobrol. sampai sekarang, jadi sampai sekarang tuh walaupun udah 5 tahun di sini, Mm-mm. bahasa Spanyol gue tuh masih level intermediate B1 lah gitu, belum Oke. yang fasih banget gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kalau untuk ngobrol biasa aja masih bisa gitu, cuma Mm-mm. yang kayak untuk nulis gitu, nulis yang benar Mm-mm. gitu, atau baca koran itu masih apa namanya, masih susah gitu. Oke. So, kalau dulu sih sebenarnya gue ngambil kursus bahasa Spanyol, tapi Mm-mm. itu 11 tahun yang lalu. Itu Wow, oke. 1 tahun ya, karena dulu alasannya karena pengen belajar bahasa asing lagi, Iya. dan kebetulan kursus bahasa Spanyol waktu itu harganya lebih murah dibanding bahasa-bahasa yang lain gitu yang ada di Ah, I Jakarta, see. misalnya bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda, itu separuh harga, Mood. Jadi sebagai Wow, orang yang oke. mencari barang murah gitu ya, jadi oh ya udah belajar bahasa Yang Spanyol aja gitu, affordable jadi gitu ya. alasannya iya affordable gitu. Nah, jadi alasannya itu sih dulu. Nah, pas kalau nyampe di Kolombia ya udah get along saja sama yang berusaha untuk mengais-ngais pelajaran zaman dulu banget gitu. Dan mungkin sarannya ya sama aja, kalau sama untuk bahasa yang lain mesti belajar dulu gitu di mana kek gitu sampai dapat level basic gitu ya, Oke. kita ngerti ya yang dasar-dasarnya, terus pas nyampe di negaranya ya harus langsung dipraktekin gitu. I see. Iya Jadi sih. kan Benar-benar. walaupun kita tahu teori tapi nggak dipraktekin sulit kan ya. Iya, harus lebih sering ngomong sama orangnya langsung ya, karena kan Iya, setiap orang hanya kan warga punya lokalnya. aksennya juga beda-beda kan. Iya, Mm-mm. betul banget. Betul Kebayang banget. sih, tantangannya luar biasa. Kayak kayak misalnya nih waktu pas gue ke Australia kan ya, gue Kapan bahasa kamu waktu Inggris itu ke gue udahlah Australia? udah oke. 2014. Kok nggak ketemu ya? Kita kan belum kenal. Ngomong dong, kontak gue. Kemana ya, Say? Ke state mana? Nyampe nya di Sydney cuma 3 minggu, abis itu Oh, ciao. iya, gue di Sementara Sydney larang gue juga. cari. Tahu gitu, gue ajak Mm-mm. jalan-jalan. Waktu itu ke Sydney kemana aja? Enggak, di Sydney cuma di DY, di Northern Beaches aja Oh, kerja kan. nice. Kamu nggak jalan-jalan Mm-mm. kemana-mana gitu? Iya, dari situ pergi ke Griffith, ke Young, habis itu pindah ke mana, Queensland. Oke. Kamu nggak sempat ke Mm-mm. Bondi, ke daerah South, ke daerah mana? Karena kan, Bondi belum, belum, oh belum. sayang banget. Kamu nggak ke Manly, kemana gitu? Mainly Iya, iya, soalnya gara-gara pengen nyari ini kan, nyari penginapan di iya. Manly. Tapi sempat foto di Keong Masnya Mm-mm. kan? Enggak, Ah, enggak. Evi, Cuma masa ngelewatin iya lu doang, nggak foto di ikonnya kota Sydney, cuma Opera ngelewatin House doang. sama Harbour Bridge? Enggak, cuma ngelewatin doang pas Oh ya dari Allah, sayang banget. bandara kan, Mm-mm, itu malam-malam tuh mm-mm. naik bus. Oh, itu tuh yang namanya Opera House. Oh, ini loh sekarang lagi ngelewatin Harbor Bridge. Aduh, Kayak gitu tahu gitu doang. ya, gua ajak jalan-jalan, muter-muter kota Sydney. Next time lah kamu kesini lagi. Iya, Nanti kita, jadi ada nanti gua alasan ajak untuk balik ke jalan-jalan. sini. Mau kemana? Mau sampai ke Blue Mountain? Mau sampai kemana gitu kan? Wih, asik. Iyalah, namanya juga Blue Mountain gue liburan. kesana. Hmm. Gue sempet waktu di ke Blue Mountain itu lagi dalam perjalanan aja sih, jadi nginep semalam gitu, Oke, camping. oke, nice. Tapi bukan di Three Sisters-nya, cuma ya daerah masih national parknya aja. Mm-mm. Dan saat itu waktu musim apa waktu kamu kesini? Ini semua musim, soalnya kan gue kesana pakai working holiday kan.
working holiday visa. Oh, Jadi I gue setahun. see. Iya, 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 Mm-mm. iya. Jadi habis dari Jadi situ, masuk tuh musim musim hampir masuk musim panas, bulan Oktober gua masuk. oh, oke. Musim apa tuh? Iya, Musim panas belum musim ya? panas. Dari Iya. musim semi ke musim panas. Iya, peralihan Iya, dari masih situ. masih musim. Iya, karena kan kalau di bagian utara nih orang Amerika, Eropa kedinginan ya di akhir tahun kita Mm-mm. kepanasan gitu. Panasan. Akhir Iya, tahun, benar, benar. akhir tahun Nah, awal waktu tahun kita kepanasan gitu, nggak ada tuh. iya, Eh, tapi gue nggak ngerasain dinginnya banget sih di sana yang parah. Soalnya gue pindah ke utara pas masuk musim dingin. iya, iya. Kamu ngelihat, ya Gue balik lagi pindah ke kamu ngelihat Queensland. orang-orang Queensland Australia kan itu nggak kayak berasa gimana tuh? dinginnya, cuma ya 10 derajat. Ngeliat apa, Mut? Sorry. Ngelihat orang-orang Australia selama kamu di sini tuh kayak gimana? Orang Australia straightforward banget ya. Masa? Dan mereka sangat ini, iyalah, kayak kayak waktu itu gue di tempat kerja, bos gue tuh udah yang kalau nggak suka langsung ngomong segala macem. Tapi ya enaknya mereka tahu nggak batasin gitu antara Hmm, dunia kerja sama dunia personal gitu. hmm, Misalnya abis kami kerja gitu kan ya, pas moko gitu kan ya, pas break, lunch break gitu kan, makan bareng itu yang beda lagi. Terus abis selesai jam kerja udah itu berubah total gitu. Pas waktu jam kerja mereka tuh yang strict banget gitu, yang kita nggak bisa melakukan kesalahan gitu hmm, istilahnya. Tapi pas abis itu mereka yang udah santai, udah kayak temen gitu. hmm, hmm. Kalau ya bener Gitu sih, sih, lebih straightforward. kalau namanya kerja di sini ya kerasa bener-bener kerja gitu. Karena yang gua tahu, yang Nggak ada gua mau lihat gabut. sih ya, kalau memang kerja di sini tuh, karena perusahaan tuh nggak hanya bayar gaji doang gitu. Perusahaan tuh bayar superannuation kita juga, dana pensiun kita gitu. Jadinya mereka tuh merasa lu udah Iya. digaji sama gue. Kalau kalau di Indonesia mungkin kan semua hanya kerja di PNS, atau jadi guru gitu kan, yang dapat superannuation atau dana pensiun. Tapi kan kalau di Australia ini semua jenis pekerjaan, mau lu kerja jadi apa kek, yang penting kalau memang kerjanya full time, part time, selama kita membayar pajak, ya kita mendapatkan dana pensiun atau superannuation. Jadi memang benar, memang straightforward iya gitu. Tetapi ya balik lagi, kalau memang di saat kita lagi break bisa jadi teman, bisa jadi ngobrol Iya. lebih santai gitu. Kamu balik lagi ke sini aja Hmm. daripada stay di sana. Iya, benar-benar. Tapi ya wajar sih karena kan di sana juga biaya pokok upah Mm, upah minimumnya kan tinggi banget kan. iya. Mm, Upah minimumnya kan tinggi banget, jadi ya gua udah bayar lu segini nih, jadi lu harus kerja bener nih, kayak gitu kan. mm, mm. Ya pokoknya nggak Benar, ada istilah benar. magabut lah di sana. Internetnya mati. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo, ya, 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 balik lagi. Terus setelah dari Sydney, Mm-mm. kamu ke Queensland. Halo. Iya, halo. Ya, dengar sekarang. Iya. Terus dari Sydney, kamu ke Queensland. Iya, dari New South Wales gua ke Queensland. Sempet Oke. main ke Melbourne juga. Bagus lah, jadi keputar, nggak semua sih, tapi hampir beberapa state ya. Hampir. Dan itu berapa tahun? Setahun? Iya, setahun doang waktu zaman gue. Itu tahun 2014 ya, gue udah di sini. Kalau tahu gitu Lu ya dari kita. tahun berapa? Kenapa? Lu dari tahun berapa? 2012. Oh iyalah udah situ. Kan kita masih cupu sama dunia sosial media Oh dulu. iya. Nggak apa-apa lah, nggak Kayaknya apa-apa. ketemu Mungkin deh. next time lah, next time. Kalau kamu sama partner kamu Next ada rencana time ya. liburan ke sini lagi, nanti bisa ketemu dan bisa explore lebih dalam gitu ya. Terus Asik, thank you. iya, dan mengenai biaya hidup nih ya, karena aku belum Mm-mm. pernah nanya mengenai biaya hidup di Kolombia itu termasuk mahal nggak sih? Kalau menurut gue pribadi sih termasuk mahal ya. Mm-mm. Kita bandinginnya sama Australia deh, UMR-nya gitu.
Hmm. Misalnya di Australia kita kerja 2 jam untuk hidup yang sederhana aja kita udah bisa membiayai biaya hidup selama 1 hari gitu ya, untuk misalnya kita sewa rumah, makan, dan transport gitu. 2 jam 2 jam misalnya sekarang UMR-nya $25 per jam gitu ya, dengan duit $50 sehari kita bisa bertahan hidup gitu di Australia. Sementara kalau di Kolombia dia tuh UMR-nya sekarang sekitar 4 juta rupiah per bulan, 4 dan itu juta nggak rupiah per cukup bulan. untuk hidup sederhana. Itu nggak cukup untuk hidup biasa aja kalau di kota besar gitu ya. Jadinya ya cuma bisa bertahan untuk sampai 2 minggu lah istilahnya kayak gitu. Wow, 4 juta rupiah per Jadi bulan. untuk kurs ya 4 juta sampai 5 juta rupiah lah Iya, per bulan, oke. dan ya makanya nggak cukup. Dan apa ya, misalnya nih kalau gue bandingin dulu waktu di Australia, misalnya kita beli pakaian dalam di Walmart aja itu bisa yang dapat murah gitu ya, Mm. bisa cuma ya pokoknya murah lah. Dan pas gue bandingin harganya sama harga barangan obral yang di sini itu sama, Mm-mm. untuk produk yang sama-sama barang obralan tapi harganya sama gitu loh. Jadi sementara upahnya mereka kan jauh daripada di Australia kan. Mm-mm. Jadi kalau kita melihat perbandingan itu ya mahal gitu. Dan Oh. misalnya di kota besar aja gitu kayak di Medellin, untuk up to tuh apartemen yang studio gitu aja bisa sampai $200 per bulan. Itu kan sementara gajinya upah minimumnya berapa gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya gitu sih, makanya nih ada beberapa komen di YouTube gue atau di Mm-mm. Instagram bilang, kak aku mau kerja di Kolombia jadi pemulung pun gak apa-apa. Aduh, jangan kan jadi pemulung ya, mau jadi yang kerja di kantoran aja pun kadang-kadang nggak cukup gitu. Jadi Iya, kalau mau ke janganlah. Kolombia menurut Mm. gue ya lu jangan, kalau mau jadi pemulung lu mesti cari tahu dulu negara mana yang cocok gitu kan ya, maksudnya Mm-mm. negara maju gitu. Jangan asal ngomong oh ya tinggal di luar negeri bisa kerja gajinya dolar gitu, enggak semuanya seperti itu gitu Tunggu, kan. kok kenapa pengen jadi Jadi ya pemulung? Gua aneh. karena mungkin dipikirnya kalau dikerja ngumpulin, misalnya kalau di Australia ngumpulin apa tuh namanya yang botol-botol minuman itu kan bisa dapat 10 sen kan satu botol gitu, satu Uh-uh. bungkus minum Uh-uh. kayak gitu. Mungkin mereka pikirnya itu bisa diduitin gitu loh. Uh-uh. Tapi kan tetap aja Ampun. walaupun lu mau misalnya nih kalau otaknya jalan, tiap kapan kan tiap waktu ada yang orang-orang buangin barang-barang dari Iya, rumah tuh iya. di Australia kan Iya, di waktu-waktu tertentu. iya. Kalau kita ke tempat yang neighborhood yang high Uh, end gitu uh-uh. pasti kan ada barang-barang bagus yang bisa Mm, lo jual lagi, mungkin mm. bisa seperti itu. Tapi kalau di Kolombia tuh nggak bisa gitu, kerja Oke. bagus aja sulit gitu. Iya, 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 iya. Wow, ada yang nanya seperti itu ya. Mm-mm. Ada-ada aja. Iya. Wah, tapi ya memang mungkin itu jadi alasan kenapa orang-orang Kolombia berimigran ke negara-negara lain gitu kali untuk Mm-mm. Iya, mensupport sama. financial family-nya, keluarganya gitu kan. Iya, bisa. Mm-mm. Soalnya ya, Dan juga karena mm-mm, ini mood ya untuk hidup lebih baik lagi, dan mm-mm, juga karena kan dia ada masalah dalam negeri, konflik segala macam, jadi ya, lama jalannya gitu. mm, Jadi kalau ada opsi di tempat lain ya udah ke tempat lain gitu. iya. Wow, menarik banget. Tapi di sana untuk bayar pajak seperti itu mereka tinggi juga atau gimana? Itu gue kurang tahu mood Oke. karena gue kan nggak kerja, jadi nggak tahu hitung-hitungannya kayak Iya, gimana. iya, 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 iya. Iya sih. Wow, menarik banget. Dan apalagi ya. Nah, kalau musim di Kolombia kan tropis ya seperti yang kamu bilang. Berarti temperatur cuacanya itu sekitar berapa? Apa lebih panas dari Indonesia atau memang sama atau Hmm. kayak gimana? Humid juga nggak sih? Kan tadi gue bilang ya kalau di sini kan dilewatin pegunungan Andes. Mm-mm. Jadi kebanyakan di sini kota-kotanya tuh di pegunungan dataran tinggi. Jadi dia lebih sejuk sih. Macam-macam Bandung gitulah, sejuk ke arah dingin. Mm-mm. Kalau daerah pantainya baru yang agak humid. Mm-mm.
Internetnya Oke. susah lagi. Kayaknya agak-agak freezing. Halo. Halo. Hai. Halo? Ya, 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 ya. Nah, halo. Halo, halo. Iya, Kita sekarang udah kita jelas. soalnya jauh ya. Tapi dirimu nge-freeze. Jauh banget. Oh ya, orang Indonesia kan konsumtif ya. Kenapa ini? Nggak ngerti gue juga. Orang Indonesia kan konsumtif Halo? ya. Kalau orang-orang Kolombia Ini tuh gimana, Mut? konsumtif juga nggak sih? Hmm, em, gimana ya? Gue nggak bisa bilang mereka konsumtif atau enggak, tapi mereka bisa mengeluarkan banyak uang untuk penampilan, untuk pakaian, gitu. Untuk bahkan untuk orang-orang yang kelas menengah ke bawah pun mereka tidak segan untuk membeli pakaian yang yang lumayan gitu. Wow, jadi Ya karena kan mereka penampilan suka tuh menjaga harus penampilan banget kan. gitu ya. Jadi mereka doyan belanja pakaian. Iya. Wow, jadi penampilan tuh harus banget pokoknya. Ini freezing lagi. Kenapa ya? Halo, yes. Iya, banget. Mm-mm. Nah, Banget. boleh kasih tahu dong kalau shopping mall di Kolombia tuh bukanya sama kayak di Mulai Indonesia nggak atau bagus nih, Mut. mereka ada batasan waktunya? Halo, Mut. Hai, Sorry. ya, gue ada di Nge-freeze sini. lagi. Oh, maaf, maaf. Gak Nge-freeze apa-apa. tadi. Apa? Gimana pertanyaannya? Cuma kebagian. Ini pertanyaan terakhir, bla bla bla. Abis itu hilang deh. Hilang. Ya, mati lagi. Oke, halo. Halo. Yes. Gue Halo, menunggu halo, dirimu. halo. Oke, oke, oke. Gak apa-apa, gak Oke deh, apa-apa. sekarang udah bener nih. Dimengerti. Segini aja udah enak kita ngobrol. Ya, mengenai shopping mall ya. Shopping mall di Kolombia itu tuh jamnya tuh sama nggak kayak di Indonesia yang buka sampai jam 10, 11 atau memang terbatas? Terbatas sih, paling sampai jam 9 malam. Tapi ada juga kayak semacam apa? Grocery supermarket itu ada yang 24 jam kalau nggak salah. Tapi Oke. cuma di kota besar ya. Tapi kalau yang di kota lebih kecil sih ya jam 9, jam 8, jam 9 juga udah mulai sepi. Oh, I see. Oh, nice. Oh, oke. Kamu kelihatan kan? Ya. Kamu diem, say. Nggak gerak. Mati lagi. Ya ampun, kenapa ini malah? Kelihatan sekarang udah bergerak mutinya. Iya, gue. Nah, oke. Nah, sekarang dirimu bergerak. Oke. Tadi nge-freeze. Santai aja. Oke, gue. Kan udah lumayan kita banyak informasi yang didapat dari Evi ya. Mungkin di sini orang-orang udah pada bangun kali ya, jadinya Internetnya slow. Nggak apa-apa. Oke, gue punya pertanyaan dan dirimu bisa menjawab cepat dan kasih alasan ya. Oke. Ya, ada nggak sih negara atau tempat favorit kamu di dunia selain Indonesia? Kasih 5. Di luar Indonesia? Iya, di luar Indonesia. Oke. Peru karena makanannya, Spanyol karena ya pengen ke Spanyol aja. Terus ke Australia karena nyaman. Satu lagi apa ya? Oh, Thailand karena makanannya. Sama Korea karena makanannya. Semuanya makanan, saudara-saudara. Semuanya karena makanan. Iya. Wow, jadi
Ya, tapi tadi lu udah jawab ya. Oke, dia nggak apa-apa deh. Makan karena kamu suka makan kulineri banget gitu. eh, Negara cuisine apa yang favorit kamu banget? Tapi kamu udah jawab ya. Iya, tadi. Iya, tadi Thailand karena ya Iya, Thailand makanannya gue juga simple, suka sih. terlihat iya terlihat simple makanannya, bumbunya tapi enak aja gitu Enak kayaknya aja kan bener, ya. Kalau setuju, makanan setuju, Thailand. setuju. Kalau 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 Korea gara-gara ya drama, reality show kayak gitu kok kayaknya makanannya enak-enak gitu kan. Terus Mm-mm, juga mereka punya filosofi ke makanan juga kayaknya cukup bagus gitu. Dan mm-mm. itu gue pengen ngerasain itu. Terus kalau Peru, di sini di regional Amerika Selatan masakan Peru katanya emang paling paling enak. Oke. Jadi gue pengen tahu seperti seenak apa sih makanan mereka gitu. Terus kamu selain di Kolombia, udah pernah mengunjungi beberapa tempat ke daerah mana atau enggak? Di Kolombia aja atau di Selain kalau di kalau Kolombia ya ada di luar oh belum Kolombia. belum. Oke. Karena kalau ya Peru juga gue pengen tuh ke Machu Picchu kan kayaknya bagus banget gitu kan. Ah iya Iya, salah satu keajaiban dunia. iya. Jadi semua orang tuh kalau oh iya ke Peru ke Machu Picchu gitu, tapi kalau gue Mm-mm. ke Peru pengen makan. Ke Peru pengen makan. Oke, kalau disuruh milih, kamu Dan katanya lebih murah juga kan. iya bener. Kalau disuruh milih, kamu lebih memilih gunung atau pantai? uh sekarang gunung kayaknya ya karena nggak gerah. Kenapa? Masa? Jadi sekarang lagi Kayaknya kegerahan nih ya? bakalan uring-uringan. Enggak kan sekarang lagi di gunung di Oh Medellin iya kan benar, 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 di benar, benar. 1500-an. Iya. Cuma panas juga sini kalau buat gue. Jadi makanya nih kalau ke Indonesia mohon maaf nanti kalau uring-uringan ya. Terakhir ke Indonesia kapan, Say? Belum pernah pulang. Dari 2016. Uh-uh, Wow, udah lama udah juga lima ya. tahun. Lumayan. Lama 5 tahunan ya. Iya, Mm-mm. soalnya kalaupun pulang kan satu jauh gitu kan. Beda waktunya tuh lumayan berapa berapa kali transit kalau pulang. 2 sampai 3 kali transit sih. Wow, capek di jalan ya, Makan Bu. waktunya lama, capek di jalan banget. Iya. Apalagi sekarang lagi pandemi kan, Iya banget. Iya, nggak jangan dulu lah. maksimal. Jangan dulu pulang. Heeh. Soalnya ribet. Ribet untuk dokumen dan segala macamnya. Peraturannya juga. Apalagi lu ya. Iya, gue belum mudik-mudik karena masih Aus- tutup. iya, apalagi Australia kan Oh, lebih ribet lagi. oh, oh. Kalau di sini sebenarnya kalau mau pulang nggak pulang aja. Iya Maksudnya ya. ya dengan apa namanya tes tes segala macamnya gitu. Mm-mm. Cuma kan kalau Australia lebih strict lagi kan. Mm-mm. Mendingan ya Kalau di gue sini juga nyantai. terakhir 2019 sih sebelum ditutup. Sampai sekarang belum mudik-mudik. Anyway, lebih Western food atau Asian food? Masih ada kesempatan. Asian food, Asian food, Asian food, Hidup Asian Asian food. food. Oke, okay. Asian food lah Kalau orang nggak pastinya. tahu kamu itu orangnya lebih introvert atau extrovert? Halo, kedengeran nggak? Gimana ya sekarang udah kedengeran. Oke, okay. Kalau orang nggak tahu kamu tuh orangnya introvert atau extrovert? Lama delay nih. Extrovert mungkin mereka nggak tahu ya, mungkin mereka pikirnya introvert atau extrovert, nggak tahu. Nggak tahu, di tengah-tengah kayaknya. Half half lah ya, setengah-setengah. Ya kenapa sih ini. Gak tahu.
Hai. Iya. Mm-mm. Iya, mood, maafin. Nggak apa-apa, ditungguin, Say. Halo, balik lagi ya. Hobi kamu itu apa Oh, sih? udah balik lagi. Hobi kamu itu apa sih? Hmm, sekarang nggak tahu sih ya. Kayaknya cuma main sama dogi-dogi aja. Oh, nice. Enggak, maksudnya kamu punya hobi apa gitu? Naik gunung lah, hiking, atau jalan-jalan Sedih ke banget deh ini. tempat mana gitu. Iya, ini Oke, aku gara-gara orang-orang menunggumu. udah pada bangun nih, udah pada pakai internet. Nggak apa-apa, santai, santai. Tenang, tenang. Yes, I'm back. dianya, dianya freezing, dianya belum nggak gerak. Halo, hi, yes, hi. Hmm. Udah, gue kelihatan kok. Gue ngeliat lo, tenang, tenang, tenang. Ya, Ah, ini anti klimaks banget ya. di klimaks. Aduh guys, ini agak-agak slow motion. Jadi mohon Hmm. dimaafkan, kita tapi tetap Iya. sabar menunggu responnya Evi karena kita memang beda waktu banget ya. Di sana baru bangun dia, baru jam berapa sekarang? Ah, yes. Bahas topik apa sih? Udah dari tadi Pak Bramedi. Ini mungkin teman Ah, kamu ya 6. Bramedi. Sekarang 6:30. Oh, tuh kan sekarang jam 6:30 di Kolombia, kita di Sydney itu jam 9:24. Jadi kalau pengen tahu bahas topik apa, kalian bisa lihat nanti di feed Instagram aku atau nanti kalian bisa kepoin YouTube channel gue, nanti gue kasih um, cantumin YouTube channelnya Evi. Jadi kita saling support sesama YouTuber. Evi, you here? Evi. Aduh, sorry banget ini agak-agak slow. Halo, Iya, udah denger. gak apa-apa, say. Tenang, tenang, tenang. Sedang, saudara-saudara. Mbak Evi belum nyambung nyawanya, bukan belum nyambung, dia udah nyambung. Cuman mungkin internetnya agak-agak ada problem, tapi nggak apa-apa. Oke, kalau kamu bisa dideskripsikan, kamu itu orangnya boros atau lebih senang menabung? Hmm, hemat lah, hemat. Seriusan? Minimalis. Wow, keren. Nah, minimalis. Kalau nabung nggak juga sih, maksudnya lebih ke beli apa yang dibutuhin aja. Oke, nice. Bagus lah. Hmm. Jadi memang itu ya yang dibutuhkan. Daripada kita menghambur-hamburkan uang Mm-mm. nggak percuma gitu kan. Oke, gaya favorit kamu banget itu kayak gimana sih? Dalam berbusana ya, Hah? dalam fashion. Gaya Oh, fashion. oke. Jangan jangan Oh, netting, oke. ya ampun tolong. Makanya, hah? Apa gitu? Apa ya? Kalau gue sih ya yang celana panjang atau celana pendek sama kaos oblong udah itu, Udah, sama bener-bener. topi karena sama topi karena panas kan Mm di -mm. sini, apa namanya, matahari makin makin tinggi tempatnya, makin dekat sama matahari, Mm jadi -mm. gue Mm -mm. kalau udah kepanasan pusing gitu, Mm -mm. nggak bisa ngapa-ngapain, jadi pasti pakai topi, udah itu Oh. aja. Mm-mm. Nice, gue juga seneng pakai topi karena memang kalau balik lagi orang Indonesia kadang suka takut dengan panas ya, suka nyut-nyutan gitu. Mm-mm. Cuman selama gue tinggal di sini ya Mm-mm. udah nggak bakal Ih, takut sama. namanya panas sih, Mm-mm. bener-bener. Ya, ini semenjak gue kerja di Australia, mood sebenarnya sering pakai topi. Karena kan Hmm. di sana kalau kerja kan harus, karena gue kerjanya kan di kebun gitu kan, panen segala macam. Terus jadinya harus pakai topi lah, pakai sunscreen segala macam. Nah, abis itu kebiasaan, dan ternyata bener, gue kalau di bawah matahari itu yang langsung nyut-nyutan. Jadi sampai sekarang selalu pakai topi. Iya bener, daripada bawa Hmm, payung pakai ya, proteksi aja gitu. daripada bawa payung tadi sangkanya Mm-mm. hujan padahal nggak hujan.
Oh iya benar. Iya, bener. Ini ada yang nanya nih, kakak-kakak semua, kakak-kakak semua, aku mau nanya dong, untuk pergi ke luar negeri, terutama tempat tinggal kakak, itu dibutuhkan jenis vaksin tertentu enggak ya? Ayo, di Kolombia seperti Kalau di apa? Kolombia sih enggak. Enggak. Sama sih di Australia juga enggak. Di Australia sejauh ini kamu Kalau di Kolombia enggak dimintain vaksin tertentu. bener-bener. Em, sama di Australia juga nggak diminta vaksin tertentu selama kamu udah vaksin dos satu, dos 2 gitu kan, udah vaksin, pastinya nanti dikasih vaksin paspor, jadinya mau kemanapun juga kalian bisa. Halo Mut. Ya gue ada di sini, halo. Aduh freezing lagi. Jadi memang nggak ada vaksin tertentu. Mau pakai Pfizer, mau pakai AstraZeneca, mau pakai apa lagi? Sinovac kayaknya masuk lah ya di sini ya. Modena kali. Sinovac kita nggak ada. Kalau nggak salah sih. Tetapi anyway, tidak ada vaksin tertentu. Yang pasti kalau kalian mau kemanapun, itu pasti selalu bakal ditanyakan vaksin paspor. Bukan begitu? Iya, begitu. Tapi kamu sendiri udah vaksin atau belum? Sudah, baru vaksin pertama, dosis pertama. Oke. Nanti tanggal 22 September vaksin kedua. Dosis kedua, sorry. Iya. Soalnya aku juga kalau nanya kamu udah vaksin atau belum, gue juga harus berhati-hati karena nggak semua orang kan, nggak semua orang untuk mau divaksin. Jadi itu kan hak setiap orang tuh beda-beda. Jadi kalau ada yang nggak mau divaksin ya kita nggak bisa maksa, tetapi ada baiknya gitu. Namanya kita lagi berhadapan dengan musuh di dunia perang ya gitu kan. Secara logika kalau kita perangnya kelihatan orangnya bawa-bawa senjata sih nggak apa-apa. Ini kan perangnya melawan virus yang nggak bisa dilihat dari kasat mata, bukan begitu? Iya. Aku lagi menunggu lagi. Iya. Halo. Mut. Ya. Sorry, ini ya udah. Ini udah jam 6.30. Oke, ya udah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip. Thank you so much ya. Pokoknya seru banget ngobrol-ngobrol bersama Evi. Nanti kita bakal upload obrolan ini di YouTube channel. Jadi buat kalian bisa kepoin di YouTube channel kita masing-masing. Oke, terima kasih banyak Evi. Selamat berhari Rabu. Hari Selasa. Sorry. Have a nice day ya. Sama-sama. Take care and stay safe, oke? Ngobrol. Bye. Mwah. Hari Selasa atau? Iya. Iya, selamat buat dirimu juga, selamat istirahat ya. Selamat tidur, gue mau tidur. Udah jam 9.30. Bye. Have a nice day. Thank you so much. Udah ngobrol dan seru-seruan bareng di live Instagram. Bye. Thank you. Mwah. Have a nice day ya. See you. Bye.